어떻게 해도 나는 근데 사실 그 인도네시아가 들어오긴 하거든? 그 점점 늘어나. 또 겨우 70%까지 줄여놨는데 어제 보니까 또 오늘 보니까 77%가 또 돼 있더라고. 그건 포기해? 오케이. 그래서 시 오빠도 그렇고 얘기했던 게 그냥 그 인도네시아 알고리즘 탈 것 같은 시간을 그냥 피해서 하래. 그냥 그래. I do not hate Indonesia. I never have. The people I have struggled with are not Indonesians or any particular country. The people I have struggled with are those who have continuously harassed me through malicious comments and false rumors. For a long time, I have been dealing with the malicious comments and harassments that have been served enough to disrupt my live broadcast. So I have done everything I could do to protect both my community and my broadcasts. But unfortunately, the situation did not improve. Because of this, I was discussing the possibility of changing my stream schedule to temporarily avoid the harassment and better protect both myself and my viewers. The video that is being shared was maliciously edited by removing the context and showing only part of the conversation, making it appear as though it had a completely different meaning and intention. The beginning of my conversation has been cut off. Without the full context, my words have been interpreted in a way that is completely different from what I actually meant. I understand that not everyone has to like me. However, I have endured much more harassment and false accusations than most people realize. In addition, after leaving my former company, I was advised that directly discussing my previous group could lead to legal issues. Hai, jadi gue pengen komentar. Bentar. Gue pengen komentar tentang yang lagi rame belakangan ini. Sebenarnya sih ini udah cerita basi ya, udah dari kapan ya ini? Minggu lalu apa 2 minggu lalu gitu. Gue tahunya ini dari Instagram waktu itu. Jadi ada salah satu ex-member dari K-pop group yang namanya Zoo. Dia dari Secret Number. Seperti yang udah dilihat di video awal tadi, jadi dia itu bikin TikTok live gitu kan. Dia nge-live dan di situ dia ngomong kalau dia tidak ingin algoritma TikToknya itu banyak dari Indonesia, katanya begitu. Tapi kemudian dia bikin klarifikasi yang mana kalau maksudnya katanya nggak begitu, dia kena evil editing katanya. Dan dia juga klarifikasi pakai bahasa Indonesia, kurang lebih mengulangi kalimat yang sama. Gua mau ngomong dari dua sisi dulu ya. Otomatis ini kan bikin orang kita itu sebagai penggemar grupnya dia dulu meradang gitu kan. Lu udah didukung tapi begini. Oke, kita mulai dari Sunya dulu ya. Kalau menurut gua, ini kayaknya kita sebagai K-pop fans itu harus udah mulai sadar ya, aware gitu. Kalau member grup yang kita sukai itu, jadi let's say kita suka sama satu grup gitu kan. Jadi ada satu grup itu yang kita ikutin dari awal, let's say gitu, dan kita loyal sama grup ini. Mungkin ya, gua nggak tahu. Bukan cuma gue nggak tahu, kita nggak tahu. Mungkin ada salah satu membernya itu yang tidak suka dengan kita. Apapun alasannya, itu kan mungkin ada personal atau apa gitu. Kita kan nggak bisa nggak bisa ngatur perasaan orang gitu. Ya mungkin ada aja gitu kan. Bukan mungkin lagi sih, ada aja kan yang nggak seneng sama perlakuan kita mungkin, atau yang menurut mereka fans-fans dari Indonesia itu nggak ngasih kontribusi banyak ke mereka dibandingkan fans dari negara-negara lain, let's say. Jadi mungkin si Zoo ini adalah salah satunya gitu. Jadi dia tidak suka kalau fans-fansnya itu kebanyakan dari Indonesia.
despite of everything ya. Jadi kalau misalnya lu bilang, dia harusnya sadar diri gitu. Dia dari grup apa? Grup yang gede didukung sama fans dari mana gitu. Ya mungkin dia memang tidak ingat gitu loh. Dia itu berasal dari mana? Who knows? Tapi intinya ya dia nggak suka aja gitu sama kita. Sekalipun dia harus bikin klarifikasi berjilid-jilid kalau maksudnya nggak begitu, dia karena evil editing. Cuman kalau di satu sisi gue cukup yakin ya kalau misalnya emang dia nggak suka gitu loh. Mungkin dia nggak suka sama apanya, mungkin ada certain thing yang dia nggak suka dari kita dan dia meluapkan itu di live-nya yang ditonton 20 orang. Oke. Nah, ya mungkin dia cuma nggak suka aja, tapi cerita sedihnya adalah gue yakin ya nggak dia doang yang begitu. Mungkin lo bilang, di secret number kayaknya cuma dia doang. Mungkin di secret number cuma dia doang, tapi di grup lain. Itu makanya kita sebagai fans ya, kita itu jangan terlalu membabi buta lah gitu. Ngefans lah sewajarnya. Gue emang ada satu masa ya dimana gue emang so into K-pop, so into K-pop groups gitu, dan mungkin slightly jadi kayak worshipper a little bit, nggak sadar gitu loh. Jadi kayak mungkin juga semi-semi parasocial relationship ya, pernah juga mungkin ya. Karena kan gue udah lama jadi K-pop fans dan ya gue harus jujur juga, dulu gue itu suka banget sama Super Junior dan ada salah satu membernya itu yang gue suka itu namanya Sungmin, dan waktu dia mengumumkan untuk menikah dunia gue hancur, padahal kenal juga enggak gitu ya. Mulai dari situ gue realize gitu, nggak bisa nih begini, ini nggak sehat gitu. Gue masih K-pop fans sampai sekarang, cuman ya udah lebih sadar aja gitu loh kalau ya mereka cari duit gitu loh di sana, gue juga cari duit, jadi sama-sama kita cari duit. Mereka harus nyervis kita sebagai fans karena mereka BO. Iya, itu dari mari kita ke sisi fansnya. Kenapa fansnya sampai semarah itu? Ya wajar sih, karena kan mereka udah mendukung gitu kan. Makanya gue udah bilang juga tadi, kita sebagai fans itu nggak usah terlalu segitunya lah sama idol, karena kan yang mereka cari duit gitu loh. Mereka harus melakukan apa yang mereka harus lakukan gitu ya, termasuk nyervis kita. Dan pada satu kali kalau misalnya mereka ketahuan kalau ternyata mereka nggak sesuka itu sama pekerjaannya, karena begini ya, sebagai budak korporat gue juga relate gitu loh, karena ada beberapa dari kita itu yang nggak suka sama tempat kerja kita kan, nggak menutup kemungkinan juga kejadian mereka gitu loh. Jangan karena kita ngelihat kehidupan idol tuh kayaknya wah kayak serba wah gitu, kayaknya dream life banget gitu untuk some of us gitu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya seorang K-pop idol tuh nggak suka sama pekerjaannya. Dulu ya waktu gue masih mahasiswa, gue pengen banget kerja gitu kan, gue pengen jadi profesional di bidang gue gitu. Itu mimpi gue. 3 tahun tuh gue sekolah. Gue bukan kublot ya, emang 3 tahun doang. Emang 3 tahun doang masa sekolahnya. 3 tahun terus udah lulus tuh gue masuk kerja. Ternyata ini company yang gue masukin pertama kali itu company yang emang top notch gitu di bidang gue ya. Emang dream life banget untuk some of us. Cuman ternyata tidak semenyenangkan itu gitu. Dan pada akhirnya gue resign, pindah ke tempat lain. Begitu juga pindah lagi ke tempat lain, sama aja. Ya emang begitu gitu loh, namanya juga kita kerja gitu kan, kita kerja, bukan semua hal itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kan kita nggak cuma sekali 2 kali nih dengerin ada budak-budak korporat itu yang ngata-ngatain perusahaannya gitu kan, saking mereka nggak suka sama nih perusahaan gitu. Cuman ya untuk budak korporat kayak kita tuh kayak ya udah gitu, ya udah aja gitu. Beda sama mereka tuh kalau ngata-ngatain perusahaannya dosa. Jadi kapan mereka bisa terang-terang ngata-ngatain perusahaannya? Ya kalau udah resign. Ada sih beberapa grup yang dari contohnya ya J-Idol ya namanya sekarang. Jadi si idol itu mereka terang-terangan kayak
ngerosting gitu kan, ngerosting perusahaannya gitu. Mereka tuh ibarat kayak budak korporat yang udah gleh banget di tempat kerjanya tapi nggak resign-resign. Ya orang anggapnya cuma lucu-lucuan aja, mungkin ya mereka juga nggak begitu serius kan. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang lain, mungkin mereka menetapkan suatu peraturan kalau lu ngatain gue, lu selesai, men. Who knows? Makanya si Zu kan bilang, gue udah diwanti-wanti sama perusahaan gue kalau begitu gue keluar dari situ ya gue nggak boleh ngomongin apapun tentang perusahaan, katanya kan gitu ya. Ya mungkin termasuk yang jelek-jelek, kita nggak tahu. Nah, kalau dari sisi fans itu, gue ngerti kenapa fans-fansnya Secret Number itu merasa dikhianati. Karena begini, dari awal Secret Number itu muncul, yang gue lihat ya hype-nya itu kan gede banget ya di kita, masyarakat kita. Mereka debut itu pas zaman pandemi waktu itu, apa setahun sebelum pandemi ya, lupa gue. Pokoknya jadi ada ayam lewat. Pokoknya jadi gede gitu loh, jadi gede impact-nya gitu kan. Karena ya Dita itu dikenal sebagai, ntar nih suara ayam gue samarin aja ya, gue minta maaf banget karena gue tinggal di kosan murah dan ayam bisa masuk kapan aja. Oke, balik lagi ke Dita. Dita itu dia dikenal sebagai K-pop idol wanita pertama asal Indonesia. Sebelumnya sih sebenarnya udah pernah ada si Laudy, cuman kan dia cowok ya dan grupnya itu nggak terlalu terkenal. Nah beda sama si Dita ini, begitu dia muncul kan dia udah langsung dapet atensi gitu kan, dapat perhatian dari masyarakat Indonesia yang waktu itu memang lagi panas-panasnya gitu kan. Uh, Sebenarnya si K-pop udah ada dari kapan tahu gitu, cuman karena dia kan dari Indonesia jadi ya orang-orang antusias lah menyambut debutnya dia. Dan begitu salah satu membernya out, si Denise itu yang main vokalnya kalau nggak salah, digantiin sama 2 orang, si Zu salah satunya gitu. Dan kalau menurut gue ya, gue sih nggak tahu dia posisinya seperti dia sebagai apa di dalam grup itu, cuman sebagai member tambahan itu mungkin nggak begitu mencolok ya. Gue sih bukan Loki, gue bukan fans, bukan hater juga. Ada beberapa lagu Secret Number yang gue suka gitu. Tapi sepertinya member Zoo ini tidak terlalu menonjol ya. Gue sih ngelihatnya kalau misalnya ya, kalau boleh jujur gitu, seandainya dia nggak ditambahkan ke dalam grup pun nggak kenapa-kenapa gitu. Kayak gue ngomong kayak begini bukan karena dia bikin kontroversi ya, enggak. Cuman ya kita realistis saja gitu. Kalau misalnya ya emang dia tidak seberpengaruh itu di dalam grup. Kenyataan. Jadi kan dia itu harus didukung karena ada Dita dalam grupnya. Orang-orang itu mendukung grupnya itu lebih karena Ditanya gitu. Karena ya gue juga waktu Dita memutuskan untuk keluar dan digantikan sama member Indonesia lain tuh kayak Secret Number tuh kehilangan identitasnya gak sih? Maksudnya kan sebagian besar member aslinya tuh pada cabut semua dan digantiin sama member baru gitu. Jadi kayak bikin grup baru aja gak sih? Maksudnya kayak kasihan member barunya gitu loh. Jadi kayak ketutupan sama bayangan member-member sebelumnya gitu. Akan lebih bagus mungkin kalau mereka debut sebagai grup baru gitu. Bukan gue nggak suka sama member barunya, cuman ya dari awal pun gue bukan Loki gitu. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu kayak gimana-gimana kalau misalnya ada pergantian formasi kan di dalam situ. Cuman ya mungkin hype-nya agak turun aja. Jadi waktu itu yang banyak mendukung Secret Number sampai mereka dapat trofi segala macam itu ya kebanyakan emang orang kita gitu. Jadi ya wajar saja sih kalau misalnya fans-fansnya itu merasa dikhianati. Kenapa nih orang nih udah didukung sedemikian rupa tapi kok begini balasannya gitu ya. Ada satu hal yang mau gue sorotin di sini karena ada beberapa orang di luar sana yang beranggapan kalau kita sebagai orang Indonesia tuh wajib untuk mendukung idol-idol dari Indonesia. Sebenarnya sih gini ya, gue bukannya nggak setuju, cuman kalau misalnya kita itu menyukai satu grup itu kan suka-suka kita ya, kita mau suka grup yang apa, kita suka musik yang kayak gimana, ya member-membernya siapa aja gitu. Kesannya ya kalau misalnya kita itu diperintahkan sama seseorang
beberapa oknum ya untuk menyukai grup tertentu hanya karena ada member Indonesia di dalam tuh malah kayak kepaksa nggak sih? Jadi kayak ya elah kalau misalnya gue nggak ngedukung grup ini atau nggak menunjukkan kalau gue mendukung grup ini tuh kayak gue bakal dimusuhin fandom, gue bakal dikata-katain, gue bakal gini. Jadi kayak ada pressure gitu. Kan nggak asik banget ya, kita niatnya tuh untuk menikmati karya idol yang kita suka, ya kita mau mendukung idol manapun yang kita mau gitu. Jadi kayak kenapa kita harus dipaksa menyukai sesuatu yang nggak, suatu grup yang nggak kita suka hanya karena ada member Indonesianya di situ. Kalau misalnya lu nggak ngedukung berarti lu ngiri. Nggak begitu. Maksudnya gini loh, kalau misalnya emang genre lagunya gue nggak suka, gimana? Kalau misalnya mereka udah terlalu muda dan kayak gimana ya? Gue udah nggak suka nih sama yang muda-muda nih. Mungkin kayak ada aja kan yang kayak gitu. Apakah dia dosa? Kan enggak juga gitu. Jadi ya kayak begitu. Maksudnya yang normal-normal aja lah kalau misalnya kita mendukung satu grup. Bukan apa-apa, takutnya bakal kejadian lagi kayak gini gitu. Oke lah. Cukup sekian aja komentar dari gua, ngalur ngidulnya dari gua. Gua sih nggak mau berteori kayak dia itu kayak diapain ya sama orang kita makanya dia kayak gitu. Enggak lah, gua nggak pengen tahu. Cuma intinya ya dia sepertinya jujur dan dia nggak sendiri. Paling juga ada yang begitu, cuman belum ketahuan aja. Cuman ya udahlah, gua nggak ngajarin kalian semua itu untuk seuzon gitu sama idol favorit kalian, nggak gitu juga. Cuman ya realistis aja, mereka nyari duit, jadi ya mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Meanwhile mereka bekerja sebagai idol. Cukup sekian dari gue. Semoga lu kalau misalnya sakit hati ya jangan terlalu lama, jangan sakit hati sama gue. Please support your girl dengan subscribe ya, klik tombol like-nya kalau lu suka. Kalau belum suka ya mudah-mudahan besok-besok kalau misalnya gue ngomong lagi di sini lu bisa suka sama gue. Terima kasih, bye bye.